saat kita membalas, boleh? Boleh membalas, tapi batasnya sesuai dengan kadarnya. Di sini yang beliau tekankan, jiwa tidak bisa adil. Supaya bisa bersabar dalam menghadapi peristiwa seperti ini, takdir menimpa, gangguan menimpa pada diri, pada harta, pada keluarga, pada kehormatan kita, pada dakwah kita, atau pada perdagangan kita, pada apapun. Dan kita tahu orangnya. Bersabar di dalamnya, kata beliau, dengan ilmu. Beliau sebutkan 20 ilmu. Lihat, ilmu yang pertama, saya simpulkan saja supaya cukup waktunya. Ilmu yang pertama, zuhud terhadap takdir. Ilmu dalam beriman terhadap takdir. Gimana caranya? Ada orang yang menyakiti, kita terzalimi, langsung ingat takdir Allah. Jangan ingat bagaimana orang menyakiti kita. Stop dulu. Terjadi takdir Allah. Allah takdirkan, Allah ilmui, sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, Allah kehendaki, Allah yang wujudkan, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Walaupun melalui orang, tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Kalau memang pasti terjadi, maka apa? Pasrah terhadap takdir. Langsung tenang itu. Ilmu pertama ini, kekuatannya pada keimanan terhadap takdir. Kalau ini rapuh, susah. Kekuatannya pada keimanan terhadap takdir. Kalau orang ditakdirkan tertipu, kemudian marah-marah, nggak terima tertipu, itu seolah-olah dia menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadi. Hadapi dulu dengan ini. Pasti terjadi ya, mau dia. Tapi, stop dulu tapi-tapinya itu. Itu tapi-tapinya sebentar, dihantam dengan ilmu-ilmu kedua. Kekuatan keimanan terhadap takdir ini, kembali kepada yakinnya kita bahwa itu Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi, kita mau apa? Tidak mungkin tidak terjadi. Tinggal hadapi. Baca. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Tenang. Allah takdirkan, apapun yang Allah takdirkan pasti terjadi. Yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baca. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah. Dan pasti akan kembali kepadanya. Ini ilmu pertama, hati itu langsung terbuka. Coba. Allah sudah takdirkan. Iya. Ada yang ngambil uang kita,
Si anu. Wah, yang anu po. Ditanya, lah busumi. Nah, ria apa men? Kudam puluh kikwapan. Tidak bisa sabar. Langsung ingat, kalau Allah sudah takdirkan hilang, habis pasti terjadi. Mau melawan Allah. Ini juga ilmu menghadapi musibah. Ini ilmu menghadapi musibah. Bencana yang tidak diinginkan oleh orang. Iya. Jadi ilmu beriman terhadap takdir itu untuk semua musibah. Apapun jenisnya. Yakini Allah sudah tetapkan. Sudah. Baca. Qaddarallah wa ma syafa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah? Yang kedua. Gabungkan pertama dan kedua. Munculkan ilmu. Bahasanya Syekh. Ayyashhada dhunubah. Ayyashhada dhunubah. Yakin betul. Dosa dia adalah sebab kenapa dia dizalimi. Munculkan ini ilmu. Kita dizalimi orang. Ada yang menyakiti kita. Ingat. Qaddarallah wa ma syafa. Kemudian langsung susul. Dosa saya. Ada dosa saya. Ada dosa saya. Dan ini sebab dosa saya. Orang berbuat zalim kepada saya, sebabnya dosa saya. Mungkin saya pernah menzalimi orang seperti itu juga. Mungkin saya pernah melakukan dosa seperti kadarnya ini. Mungkin. Yang jelas tidak mungkin lepas dari dosa. Tidak mungkin lepas dari dosa. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah, fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali pasti dengan sebab panggakuan. Pasti dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Tidak mungkin lepas. Sehingga dapat musibah, orang zalimi dia, bukan perbuatan kezalimannya orang yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan justru apa? Dosa apa ini? Dosa apa sih yang dia pikirkan dirinya? Astagfirullah. Muncul selanjutnya. Astagfirullah. Tambah selamat itu. Tambah tenang itu. Akan kacau itu kalau kezalimannya orang yang dia ingat. Kurang aja orang todo. Pacen. Kenapa? Tega-teganya itu dia kasih begini saya. Tidak habis pikirku itu. Kenapa bisa? Itu terus dia bahas. Sudah. Semakin dimakan itu. Kamu ngomel sampai 1000 hari itu. Tetap sudah terjadi. Pasti terjadi sudah. Dia akan kembali tuh. Pasti terjadi sudah. Tutup itu, berpikir ke situ. Buka pikiran. Allah yang takdirkan. Mengapa ya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa masya fa'al. Kemudian langsung susul. Dosa saya. Dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau dia masuk lagi dengan ilmu, sehubungan dengan dosa, Nabi bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi'abdihi syarra, amsaka anhu bidambi hatta yuwafiya yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan
kebaikan kepada hamba, maka Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Dia ingat ini. Baik, berarti Allah inginkan kebaikan kepada saya ini. Ini dosa saya ini. Allah ingin Allah. Muncul alhamdulillah. Sebab lanjutan hadisnya apa? Jika Allah inginkan celah untuk hamba, maka ditahan dosanya, tidak dibalas-balas. Nanti di akhirat muruk magoh. Di akhirat ngeri. Kalau di akhirat dibalas, bahaya. Tapi kalau di dunia dibalas, dosa kita dibalas di dunia, akhirnya kita sakit. Masuk rumah sakit. Justru apa? Makan apel, makan anggur, nyaman. Gugur dosanya, makan makanan yang dia tidak pernah makan sebelumnya waktu sehat. Tapi kalau di akhirat baru dibalas, mau makan apa? Makan neraka. Ayo, pilih yang mana? Jadi ada alhamdulillah. Ingat dosa. Jadi sekarang saya tanya, kalau antum dapat musibah, apa bacaannya? Bacanya macam-macam, tergantung ilmu mana yang dipakai. Kalau ilmu yang pertama antum pakai, bacaannya qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ilmu yang kedua antum pakai, astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalau ilmu selanjutnya antum pakai, mampu melihat hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan di balik musibah, yang muncul apa? Alhamdulillah. Baca semua sekalian. Setiap bacaan itu, luar biasa. Setiap bacaan itu bukan sembarang bacaan itu. Lihat ayat takziah yang biasa orang baca, ayat takziah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan seterusnya. Mereka itu dapat salawat dari Allah. Dapat rahmat dari Allah luasnya. Dapat hidayah dari Allah. Untuk siapa? Untuk siapa itu? Bukan satu salawat. Bukan sedikit rahmat. Bukan satu hidayah. Kehebatan besar. Untuk siapa? Orang yang saat dapat musibah bilang, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia mampu bilang itu saat dapat musibah. Bagaimana caranya orang mampu bilang seperti itu? Dia ingat takdir. Saya dapat begini. Ini kita semuanya milik Allah ini. Mengapa kita? Mau apa kita? Allah yang cipta kita, Allah yang ngatur kita. Kita mau disakiti orang, maunya Allah. Kita mau apa? Ayo, mengapa kita? Nangewa kita? Mau apa kita? Tinggal tunduk. Saat kita tunduk, luar biasa. Salawatnya Allah. Allah semakin muliakan kita. Semakin angkat kita. Allah tidak mau menzalimi kita. Allah ingin menguji kita supaya semakin mulia. Ini ilmu langsung dipraktekkan. Ayo, apa masalahnya sekarang? Nuto nambil kita naku. Nuto lebaga nanu. Nuto ingat, langsung praktekkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Langsung ada dosa saya ini. Itu kemampuan bisa berpikir dosa. Saat orang menzalimi dia, itu jenius tingkat 100. Itu jenius yang sebenarnya. Itu kemampuan akal yang sangat murni itu. Yang dia ingat justru dosanya. Orang sakiti dia. Dosa saya.
Itu cara berpikir itu luar biasa itu. Yang ketiga, sesuai dengan urutan Syekh. Ayashhadal abdu husna thawab alladhi wa'adahu Allahu liman afa wa sabar. Sama dengan pertama dan kedua. Ilmu yang ketiga, syuhud. Bahasanya syuhud. Syuhud itu kita ilmui sesuatu, kemudian kita yakini, saking hebatnya yakinnya, dia menjadi seperti pandangan. Dia memandang dengan ilmu itu. Itu syuhud. Jadi ini ilmu, oh iya, paham. Tapi belum tentu paham. Paham, oh iya, belum tentu paham. Nanti betul-betul paham kalau terpraktekkan. Saya yang sudah ceramahkan ini, tidak tahu berapa kali sudah ini, belasan kali mungkin ini ceramah tentang ini. Belum tentu paham. Sebab paham yang sebenarnya saat kita disakiti, saat kita mengalami peristiwa. Boleh jadi orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih tua sudah melewati apa katanya orang, pahitnya kehidupan, lebih lama, lebih banyak, itu mungkin bisa lebih paham. Yang jelas kita terus berupaya. Yang ketiga, hamba betul-betul syuhud, yakin seyakin-yakinnya bahwa pahala teramat besar. Pahala teramat besar. Allah janjikan untuk orang yang bersabar, bahkan memaafkan. Kalau Nabi di atas tadi apa? Bukan sekedar sabar, tapi dia maafkan. Bukan sekedar dia maafkan, dia mintakan lagi ampunan. Bukan sekedar dia mintakan ampunan, dia lagi yang carikan alasan. Oh, kenapa nangis sengaja? Dia yang carikan alasan. Oh, itu kesempurnaan berpikir itu. Double-double dalam kebaikan. Beliau sebutkan ayat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ini ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 40 menjelaskan 3 sikap terhadap kejelekan yang menimpa kita. Orang menimpakan kejelekan kepada kita. Maka bagaimana? Orang dalam bersikap ada 3. Allah jelaskan. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan kejelekan, sayyi'atum mitluha, kejelekan semisalnya. Hukum pertama. Faman afa wa aslaha, dan siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahala besar tak tertandingi pasti di sisi Allah. 2. Yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang zalim. 3 cara bersikap. Yang pertama, saya langsung sebutkan yang terakhir yang Allah sebutkan. Ada orang menyikapi kejelekan dengan cara apa? Zalim. Dia dizalimi, dipukul 1 kali, dia balas 10 kali. Akhirnya dia dizalimi dan sekaligus menjadi orang zalim. Itu haram. Haram. Yang kedua, boleh. Yang pertama disebutkan, kejelekan dibalas dengan kejelekan harus semisalnya. Tidak boleh lebih, harus semisalnya. Kalau mau membalas, boleh. Semisalnya, tidak boleh lebih. Lebih haram, zalim. Allah tidak suka itu. Yang ketiga,
Afah wa aslah. Dia sabar. Dia maafkan. Dia berusaha melakukan perbaikan. Maka yang ini yang di sini pembahasan kita. Ini kata Syekh, ingat ayat ini. Fa'ajruhu 'ala Allah. Ini kalimat ajruhu, pahalanya 'ala Allah. Sudah paten di sisi Allah. Kalimat ini menjelaskan pahalanya tidak ada yang bisa batasi. Dan sekaligus menjelaskan pahalanya tidak bisa diganggu-gugat. Ada pahala jamaah masih bisa dihapus. Ada pahala kita bisa gugur. Bisa dihapus. Tapi kalau pahala model seperti ini, pasti. Tidak bisa dihapus. Allah pastikan. Allah pakai kalimat Allah. Yang menunjukkan tetap terus sama Allah. Tidak mungkin hapus ini. Dan pahalanya sangat besar. Fa'ajruhu. Iya. Kalimat ajar diidafahkan kepada dia, menunjukkan luasnya pahala itu. Itu yang ingat. Jadi seimbang. Untuk seimbang itu berat dan banyak efeknya. Nanti akan diurai. Tapi yang jelas, yang mau ditekankan di sini, kalau kita balas, maka tidak ada pahala sama sekali. Rugi besar. Kesempatan dapat pahala, luput. Padahal cukup sabar. Cukup sabar. Dapat pahala besar. Kita mau balas untuk apa juga? Qaddarallah wa ma syafa'al. Tapi kalau sabar, ini ingat ini. Pahala orang-orang bersabar itu subhanallah. Keluar biasaan, tak tertandingi. Yang jelas, semua penduduk surga, saat didatangi para malaikat, disambut dengan satu salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat besar bagi kalian dengan sebab sabarnya kalian. Dengan sebab sabarnya kalian. Itu salam sambutan untuk penduduk surga. Ingat itu. Ingat di akhirat. Bagaimana mulianya orang bersabar. Hanya mau dapat sabar, jangan balas. Maafkan, bersabar. Jangan balas. Mau balas? Boleh. Tapi hilang. Hilang. Ayo. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Saya kasih 1.000. Dengan saya kasih 1 miliar. Pilih yang mana? Hah? Saya kasih 1.000. Dapat 1 miliar. Membalas, dapat 1.000. Bahkan tidak dapat. Membalas itu tidak ada yang dia dapat. Sekedar apa? Puas. Puas sesaat. Yang setelah puas itu berubah menjadi apa? Kadang penyesalan. Kadang lebih rendah. Semakin rendah kedudukannya. Kalau kita tidak balas, justru memaafkan, bersabar, memaafkan, maka apa? 1 miliar tadi itu tidak ada apa-apanya. Lebih dari itu. Fa'ajruhu 'ala Allah. Hanya mau mendapatkan fa'ajruhu 'ala Allah, harus sabar. Nah, ini pahala. Pahala yang belum tentu kita dapat dengan sholat sekian tahun. Belum tentu kita dapat. Belum tentu kita dapat dengan puasa sekian tahun. Pahala sabar saat orang menzalimi kita. Belum tentu kita dapat. Jadi rugi. Memang, boleh membalas. Tapi kita rugi besar. Luput apa? Kebaikan besar. Ilmu yang ketiga, keempat.
harus betul-betul yakin bahwa saat dia memaafkan dan berbuat baik, harus yakini bahwa hal itu langsung mewariskan di dalam hati, langsung mewariskan di dalam hati yang semakin bersih, hati yang semakin selamat. Coba lihat. Ada orang zalimi kita. Sakitnya. Kita bisa balas, punya kekuatan membalas. Tetapi kita punya ilmu ini. Saya ingin hati saya bersih. Ini ilmu tazkiyatun nafs paling hebat. Model tazkiyatun nafs paling hebat ini. Tazkiyatun nafs ini paling hebat. Pensucian hati. Itu langsung di dalam hatinya muncul apa? Selamat. Hati paling selamat terhadap saudaranya. Tidak mungkin zil, khianat, mau menipu, mau berbuat zalim, itu hancur, itu semua dalam hati itu. Kalau kita miliki kemampuan ini, orang menzalimi kita, iya, tapi kita justru mampu mewujudkan dari dalam hati ikhlas memaafkan. Saya maafkan, dia saudaraku. Saya tidak tega karena dengan sebab saya saudaraku masuk neraka. Saya maafkan saja, selesai, supaya dosanya tidak menjadi sebab dia masuk neraka. Itu langsung bersih itu hati. Yang belum tentu kita dapatkan dengan berzikir beribu-ribu zikir. Belum tentu kita dapatkan. Kalau zikirnya hanya sekedar ucapan, tidak menjiwai maknanya dan seterusnya. Itu langsung itu. Sebab lihat, mungkinkah untuk orang yang seperti ini, mungkinkah dalam dirinya ada keinginan menyakiti saudaranya, mau menipu saudaranya, mau mengkhianati saudaranya? Mungkinkah? Tak mungkin. Sebab dia dizalimi saja memaafkan, bahkan berbuat baik. Itu langsung itu, ilmu langsung itu, pahala langsung itu. Belum lagi yang nomor 2 tadi, nomor 3. Pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di akhirat kedahsyatan tak tertandingi, itu paten tersendiri itu. Lagi pula, bukankah semua terjadi tidak lepas dari dosa kita? Dan Allah sudah takdirkan. 4 ilmu langsung terpakai. Sehingga dari sini, di ilmu keempat ini, justru apa? Semakin banyak berdoa kepada Allah. Meminta supaya hatinya dibersihkan. Minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ilmu kelima. Yakini bahwa tak seorang pun yang membalas semata karena dirinya, kecuali pasti akan melahirkan rendah yang langsung dijumpai dalam dirinya. Tapi kalau dia maafkan, itu justru semakin tinggi. Nabi bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'af illa izza." Allah tidak akan menambah hamba dengan maafnya kecuali semakin diangkat. Ayo cermati ilmu yang kelima ini. Ada 2 hal. Lihat. Yakini. Jangan ragu. Harus yakin.
Kalau kita balas semata karena diri, ingat, banyak-banyak orang membalas, ingat, orang membalas itu karena apa? Nacini ki kalenda. Dia lihat dirinya. Ini saya ustaz ini, masa napaka may aneh? Saya lebih senior ini, masa nasi begini kak? Saya lebih dahulu dalam dakwah ini, masa nasi begini kak? Saya lebih banyak sumbanganku ini, masa nasi begini kak? Saya lebih tua dalam ini nih, masa nasi begini kak? Saya lebih dihormati di tengah masyarakat ini. Dia lihat dirinya. Karena dia lihat dirinya, makanya dia menganggap tidak pantas ini. Sehingga saat membalas seperti apa? Dia membalas karena membela diri. Ini, perhatikan ini. Tidak ada satupun orang yang membalas semata karena membela diri, kecuali pasti setelah pembalasan, dia langsung akan merasakan semakin rendah. Langsung itu dalam hatinya, semakin jatuh itu. Jatuh pamornya itu. Pasti itu. Dirinya langsung dia rasakan itu. Semakin tidak ada ini, semakin tidak ada harganya saya ini. Itu langsung itu. Gabungkan dengan ilmu yang Nabi sebutkan. Mazadallahu abdan bi'af. Allah tidak pernah menambah setiap hamba saat dia memberi maaf, tidak ada. Kecuali pasti izza semakin ditinggikan. Semakin ditinggikan. Yakin itu. Orang menyakiti kita, kita justru maafkan. Kita tidak lihat diri kita. Maafkan. Biarlah saya dipandang rendah sama orang. Yang penting saya mengejar maafnya Allah. Siapa yang merendah seperti ini? Iya. Kecuali diberi izzan. Semakin tinggi dia. Semakin tinggi dia. Itu langsung dalam dirinya. Allah semakin muliakan dia. Pamornya semakin hebat. Orang melihatnya. Tidak sembarang orang ini. Itu Allah beri itu. Ayo, pilih yang mana? Ini ilmu. Coba ulangi. Pertama sampai kelima. Kalau lupa ini. Satu, ilmu tentang takdir. Qaddarallahu ma syaa. Inna lillah. Yang kedua, dosa. Ingat dosa. Tiga. Ingat, besarnya pahala. Pasti. Di akhirat, pahit 12. Empat, langsung di dalam hati. Muncul, semakin selamat hati. Semakin bersih jiwa. Semakin selamat, semakin bersih jiwa. Lima, semua pembelaan terhadap diri pasti membuat rendah. Sebaliknya, kalau memaafkan pasti semakin tinggi. Enam kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang paling hebat faidahnya. Yaitu apa? Ini ilmu yang keenam ini, ilmu setiap ilmu. Ini ilmu setiap ilmu. Ilmu setiap kondisi. Ini ilmunya ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan pasti sesuai dengan amal. Saat ada orang yang menzalimi kita, munculkan ilmu ini. Apapun sikap saya, pasti Allah balas seperti itu. Ayo. Apa sikap saya, pasti Allah balas seperti itu. Kalau saya maafkan, pasti Allah maafkan. Kalau saya sabar, pasti Allah beri sabar. Kalau saya ridho, pasti Allah beri ridho. Kalau saya berbuat baik, pasti Allah lebih baik kepada saya. Ayo, pilih mana? Yakin itu ilmu. Tapi kalau saya merendahkan orang, Allah akan rendahkan saya. Ini ilmu ini. Ini ilmu lingkupnya luas sekali. Ini juga terpakai solat. Mau bagaimana balasan Allah terhadap solat kita? Sesuai bagaimana kita mewujudkannya kepada Allah. Bersikap kepada orang semua perkara. Ini tidak lepas dari kaidah ini. Al-jaza min jinsil amal. Tapi ingat kaidah ini, saat kita memaafkan orang, diyakini pasti Allah maafkan kita. Tapi ingat, maafnya kita terhadap orang itu tidak senilai dengan maafnya Allah kepada kita. Tapi sejenis, sama-sama maaf. Sama-sama maaf. Yang ketujuh, yakini bahwa
Kalau kita sibuk membalas dan membalas, di sana balas, kita balas lagi, di sana balas, kita balas lagi, maka yakini, hati, itu hati hanya dipenuhi dengan itu. Semua kebaikan luput sudah, hilang itu semua kebaikan. Kalau dia seorang petani yang tidak ada itu kerja di sawah. Kalau dia sebagian tidak ada itu, sibuk, apa nakanan yang sumpahin kah? Kayak milas. Apa kemana sumpahin? Itu saja, sibuk. Habis waktunya, hatinya hilang. Tersibukkan dengan itu. Cukup ini kerugiannya orang kalau sibuk membalas. Sibuk membalas, tersibukkan dengan masalah-masalah seperti itu. Itu menghilangkan waktu, menghilangkan umur, menghilangkan maslahat. Rugi besar. Kedelapan. Pahami, saat kita membalas, itu semata membela diri. Dan diri ini, pahami, tidak pantas untuk dibalas. Diri kita jamaah terbuat dari apa? Tercipta dari mana? Pantaskah dibalas? Ingat Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dirinya Nabi? Bagaimana mulianya Nabi? Tapi bersamaan dengan itu, tidak pernah Nabi membalas satupun orang yang menyakitinya, bahkan mau membunuhnya, mengata-ngatainya. Nabi tidak pernah balas semata karena dirinya. Semua tindakan Nabi menyerang orang kafir semata karena Allah saja. Kalau Allah perintahkan, iya. Tapi kalau Nabi membalas karena semata mau membela dirinya, tidak pernah. Padahal Nabi jiwanya jiwa paling mulia, tapi tidak pernah membalas karena dirinya. Itu pun Nabi disakiti karena apa? Karena di atas kebenaran. Tapi tidak pernah Nabi membalas semata karena dirinya. Kalau kita punya ilmu ini, dan kita menjadi pengikut Nabi SAW, maka tinggalkan pembelaan terhadap diri. Siapa kita? Apa kita? Yang dengannya kita pantas, belah diri kita. 9. Saat hamba disakiti, jadi ilmu yang ke-9 ini, pahami 3 keadaan. Saat kita didolimi, ketika kita didolimi dan kita di atas kebenaran, melakukan kebaikan, di atas kebenaran, di atas jalan Allah, maka saat seperti ini memang tidak bisa membalas. Yang harus hanyalah bersabar. Sebab di jalan Allah itu tidak ada pembalasan, tidak ada tuntutan. Makanya hukumnya apa? Lihat hukum, orang yang berjihad. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian dia dibunuh. Bisakah keluarganya menuntut yang membunuh? Tidak ada. Tidak ada jalur membuat di situ. Tidak ada jalur menuntut di situ. Sebab itu terbunuh, pahalanya di sisi Allah. Kalau dia minta, maka kehilangan pahala. Yang kedua, dia disakiti karena memang dia salah. Dia disakiti, memang dia salah. Maka yang seperti ini, memang tidak pantas kita balas. Harusnya kita salahkan diri kita. Yang ketiga, kita dizalimi orang, disakiti orang, karena mengejar maslahat dunia. Sebagai pedagang misalnya. Sebagai sesama pebisnis misalnya. Kita disakiti, karena kita mengejar keuntungan. Maka proses mengejar keuntungan jamaah, memang harus tersakiti. Memang harus tersakiti. Jangan mengejar keuntungan kalau tidak mau tersakiti. Tidak mungkin itu. Semua jalur mau keuntungan lebih besar, harus siap disenggol. Harus siap dipukul. Harus tahan banting. Kalau tidak, keluar dari jalur itu. Jadi 3 keadaan. Di atas kebenaran, memang tidak bisa. Kalau kita dizalimi, memang salah kalau mau balas. Di atas perkara mubah, juga harus bersabar di situ. Jadi semua keadaan tidak ada jalur untuk membalas. Ilmu yang ke-10. Yakini bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Itu kalimat bersama itu, Allah melihat, mengawasi, menuntun. Ini satu ilmu ini cukup bagi orang yang hebat keyakinannya akan ma'iyatullah. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabar, sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang ke-11, harus yakin sabar adalah setengah iman. Sebagaimana yang pertama,
Kalau kita tidak sabar, berarti kita kehilangan setengah iman kita. Ruginya kita. Jadi saat ada orang yang zalimi kita, itu apa? Kesempatan untuk apa? Memperdahsyat keimanan. Kalau kita lepas itu, hancur keimanan. Yang ke-12, saat orang menzalimi kita, kemudian kita bisa bersabar, hakikatnya adalah kita menjadi tuan rumah diri kita. Kita menjadi penguasa diri kita. Kita menjadi hakim diri kita. Kalau kita mampu bersabar. Tapi kalau kita tidak mampu bersabar, berarti apa? Kita jadi budak hawa nafsu kita. Mau jadi apa hidupnya orang kalau diperturutkan? Dia sudah diperintah oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau begini, jadi begini. Ayo, tidak bisa hidup bahagia. Dunia alam barzah akhirat pasti celaka. Jadilah orang-orang yang menguasai dirinya. Terkhusus, mau lihat, kita jadi penguasa. Saat ada yang orang yang menzalimi kita, hawa nafsu bergejolak, balas saya, tuntut saya. Kita, ngapa kau? Diam. Muncul astagfirullah. Dia muncul justru istighfar. Dia lihat dirinya. Nah, itu kuat. Itu namanya orang kuat. Orang hebat. Yang ke-13. Yakin betul. Yakin betul. Bersabar itu jalan datangnya pertolongan. Sabar itu jalan datangnya pertolongan. Jadi jangan dibilang bersabar itu melemah. Justru itu strategi paling dahsyat mau menang. Strategi paling hebat mau menang. Siapa yang paling bersabar? Itu paling menang. Sebab orang yang bersabar pasti ditolong oleh Allah. Tapi orang yang tidak bersabar hanya membela dirinya, maka apakah dirinya bisa membela dirinya? Tidak bisa. Tapi kalau dia bersabar karena Allah, pasti Allah tolong. Iya. Yang ke-14. Ini ilmu. Kadang tidak terfikirkan betul. Yang ke-14 ini. Sabar itu sebenarnya adalah ilmu besar membuat orang yang berbuat zalim sadar kembali. Itu kalau orang sabar. Ada orang zalimi kita. Kita justru sabar. Astagfirullah. Sabar. Kita tidak pedulikan. Itu berbalik ke orang itu. Berbalik ke orang itu. Orang itu justru apa? Walaupun kita diam-diam saja, kita cukup bersabar saja, maka apa? Orang lain yang melihat perbuatannya dia kepada kita, itu orang lain yang akan ngomong itu. Orang lain yang akan hantam dia itu. Jadi sabarnya kita apa? Mengundang, banyaknya penolong tanpa kita undang. Itu sabar. Sehingga orang yang berbuat zalim, saling memantodongan deh. Akhirnya dia kembali. Yang ke-15. Saat kita membalas, satu kali membalas, bisa jadi sebab yang dibalas itu, waktu dia berbuat zalim hanya setengah kekuatan. Tapi ketika kita balas, dia mengulangi kezalimannya dengan 150 kekuatan. Tadi 50 kekuatan. Ini pokoknya, lihat, dia ngelawan saya. Kalau sebelumnya kezalimannya hanya setengah, ini kezaliman betul sudah. Dibalas lagi tambah. Berarti kita yang membuat diri kita semakin bermasalah, dan kita membuat orang lain juga semakin hancur. Apa artinya kehancuran bagi semuanya? Tapi dengan bersabar, subhanallah, kita semakin baik, orang lain juga bisa baik. Yang ke-16. Saat kita membalas, boleh membalas, tapi batasnya sesuai dengan kadarnya. Di sini yang beliau tekankan, jiwa tidak bisa adil. Orang membalas itu tidak ada sesuai dengan kadarnya. Tidak ada. Ada orang dipukul, balas sama dia pukul. Tidak ada dia bilang satu kali. Pokoknya nada ampul memantor. Akhirnya apa? Terjatuh ke dalam kezaliman. Terjatuh ke dalam kezaliman.
Yang ke-17, kata beliau, kezaliman yang dia hadapi saat orang menzalimi dia, pahami betul bahwa itu sebab dua, gugurnya dosa atau terangkatnya derajat. Mirip dengan di atas, tapi beliau tekankan dua-dua ini sekarang ini. Saat orang zalimi kita, berarti itu sebab. Kapan ada kezaliman kepada kita, maka itu sebab. Sebab dua hal. Yang pertama, gugur dosa kita. Yang kedua, terangkat derajat kita. Itu saja. Makanya, banyak ulama kita dengar, dizalimi dia apa? Dia justru bilang, Alhamdulillah. Pak Batu ini terima kasih kudi. Sampaikan ke orang itu, terima kasih atas pengguguran dosanya, atas hadiah pahalanya. Tapi ada di antara ulama berfikir lain. Dia berfikirnya seperti ini. Dia berfikirnya lebih hebat dari itu. Iya, dia berfikirnya bagaimana saya tidak terzalimi dan bagaimana dia juga tidak menzalimi saya. Iya. Semana saya tidak terzalimi dan bagaimana? Memang kalau kita terzalimi dapat apa? Dapat pahala? Tapi lebih baik lagi kalau kita tidak terzalimi, dapat pahala, dan dia tidak melakukan kezaliman dengan sebab kita, dapat pahala juga. Dua kali dapat pahala. Ada ulama, ulama buta, satu orang buta, satu orang cacat, pokoknya dua-duanya cacat. Dua-duanya cacat. Ada yang satu melihat tetapi pincang, ada yang satunya buta. Mau berjalan bersama ke masjid. Maka yang satu bilang, bagusnya kita berpisah jalannya. Supaya apa? Orang-orang tidak bilang-bilang sama kita, di sini saya, to butaya, dituntung sama to kepang. Berarti orang bergibah, kan? Bergibah dong? Dosa. Dia tidak mau orang berdosa. Dia tidak mau orang berdosa. Tapi yang satu bilang, pasantomi. Bukankah kalau dia bilang begitu, kita dapat pahala, dia dapat dosa? Tidak apa-apa. Kita dapat pahala kalau begitu. Dia dapat dosa. Jadi apa ruginya? Tapi yang satu bilang, subhanallah. Bukankah lebih baik dia tidak berdosa dan kita dapat pahala? Bukankah lebih baik begitu? Itu kejeniusan para ulama itu. Sampai dalam ukuran seperti itu. Supaya masyarakat dalam kebaikan. Yang ke-18. Maafnya kita, sabarnya kita, justru apa? Tentara terbesar bagi kita untuk menghadapi musuh. Itu tentara terbesar. Sebab siapa yang sabar, siapa yang memaafkan, sabar dan maafnya itu mengharuskan musuh semakin rendah, semakin takut terhadap dirinya dan terhadap manusia. Terhadap dirinya dan terhadap manusia. Itu langsung terasa itu. Ada orang zalimi kita. Tapi kita justru maafkan dia, bersabar. Justru kita berbuat baik. Itu langsung, itu hantaman ke dirinya. Kalah saya. Belum lagi orang-orang akan komentari dia. Jadi sabar itu penolong terbesar untuk selamat. Tapi kalau kita balas justru apa? Berbalik. Kita justru menyuruh orang semakin merendahkan kita. Terkalahkan kita. Tanpa memiliki pertolongan kesabaran. Makanya Allah berfirman apa? Ista'inu. Disuruh kita minta tolong. Bersabar dengan bersabar dan sholat. Sabar itu penolong tak tertandingi. Ke-19. Mirip dengan sebelumnya, hanya beliau tekankan lebih dalam. Kata beliau, jika dia memaafkan musuhnya, musuh itu langsung akan merasakan dalam dirinya, kita di atas.
Woi, dia beruntung ini. Sehingga dia akan terus melihat dirinya rendah dan rendah. Rendah dan rendah. Itu sunnatullah yang akan terjadi dalam kondisi jiwa. Hanya orang yang seperti ini kadang sadar. Nah, yang tidak sadar akan semakin berontak. Dia tidak mau terima itu. Dia tidak mau terima. Kenapa dia tidak mau membalas ini? Kalau yang seperti ini berarti jiwanya betul-betul jiwa rusak. Itu jiwa yang betul-betul jiwa rusak. Al-Ishrun yang terakhir. Kata beliau, saat hamba memaafkan, bersabar, membiarkan hal itu, berarti itu hasanah, kebaikan. Hasanah ini melahirkan kebaikan selanjutnya. Dengan ini, dia gunakan lagi untuk bersabar, lahir hasanah selanjutnya. Kemudian lahir hasanah selanjutnya. Sampai akhir hidupnya, hasanah demi hasanah terus bergilir. Dan ini cara paling praktis mengumpul bekal menuju akhirat. Mengumpul hasanah dengan memberi maaf. Dan besarnya pahala hasanah memberi maaf. Jadi dia hasanah melahirkan hasanah. Hasanah melahirkan hasanah. Hasanah melahirkan hasanah. Sebaliknya, saat kita membalas, terjatuh ke dalam kezaliman, dosa, dosa itu menambah dosa. Dosa itu menambah dosa. Dosa itu menambah dosa. Berapa banyak? Satu permasalahan kecil. Asal permasalahan kecil ini, dosanya misalnya hanya 10. Tapi karena terus berlanjut, bergulir, jadi ribuan dosa sudah yang lahir. Ribuan dosa sudah akhirnya. Padahal asal dosanya hanyalah 10. Tetapi terus digulir, sehingga semakin besar dosa. Itu semuanya muncul karena apa? Mau membalas. Selesai. Terakhir, kunci dari semuanya. Semua ini usaha. Semua ini upaya. Dan setiap usaha hanya ditentukan oleh pemilik segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, perbanyak berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita diberi ilmu, diberi keimanan, diberi kesabaran, ditambah kesabarannya, dipahamkan ilmu-ilmu itu, bisa mengamalkan, ditambah supaya semakin sempurna. Terus doa, pandai berdoa, mendoakan musuh, mendoakan orang yang menzalimi. Itu doa-doa terdahsyat. Mustaqim, beri kami hidayah. Siapa kami? Ya Allah, beri saya dan yang junjui. Mana gak musuh, tenang apa? Yang penting dia sudah mau doakan, luar biasa sudah itu. Ya Allah, beri saya hidayah, ya Allah. Beri kami, ya Allah. Dia ikutkan itu. Di atas jalan yang lurus. Wah, luar biasa itu. Ini doa pasti diterima. Nabi bersabda, setiap hamba baca doa ini, Allah bilang apa? Allah berfirman, walil abdi mas'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Dikasih ini doa. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Supaya bisa bersabar. Dan seluruh perkara yang berhubungan dengan sabar. Dan doakan orang yang menzalimi kita. Orang yang memusuhi kita. Kalau kita pandai di situ, maka orang yang baik kepada kita, pasti lebih sering kita doakan. Ini termasuk amalannya salafus soleh, yang orang generasi sekarang hampir tidak ada yang amalkan. Kecuali 1-2 orang. Amalannya generasi terdahulu. Itu imam-imam terdahulu, itu dalam mendoakan seseorang, kadang dia hitung, ada sampai mendoakan ratusan orang. Dia sebut nama per nama. Ya Allah ampuni si anu, ya Allah ampuni si anu, ya Allah rahmat. Semua doanya dia sebut namanya. Ulama ini, sahabatnya, temannya, apanya semua. Itu khusus. Amalan mendoakan orang lain. Amalan mendoakan orang lain. Itu jadikan amalan spesial kita.
Apalagi kalau doanya lebih umum lagi. Rabbi ghafirli walil muslimina wal muslimat. Ayo. Ya Allah ampuni saya dan kaum muslimin lelaki dan kaum muslimat wanita. Ayo, berapa banyak di situ? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Yang jelas, muslimin muslimat bisa melingkup semua muslimin muslimat di dunia yang ada sekarang, yang sudah wafat, akan datang, bisa masuk semuanya. Tergantung niat. Kalau niatnya hanya yang hadir di masjid saja, ya di situ saja. Kalau niatnya satu mamuju, satu mamuju. Kalau satu sulbar, satu sulbar. Kalau satu sulsel, satu sulsel. Satu Indonesia, satu Indonesia. Satu dunia, satu dunia. Alam barzah sebelumnya, diikutkan juga, seluruhnya ikut. Tergantung niatnya. Dan semakin luas niatnya, maka apa? Kita akan dapat balasan semisalnya. Jadi siapa yang untung? Kita yang untung. Itu mendapatkan amalan paling praktis. Paling praktis itu. Dan itu, saat kita berdoa dengan doa seperti itu, hati itu langsung lapang. Dengki-dengki, hasad, apa namanya, hilang itu. Sehingga jadilah ilmu bersabar dengan metode doa ini menjadi apa? Ilmu-ilmu terdahsyat untuk tazkiyatun nufus, pembersihan dan penguatan jiwa. Selesai sedikit ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bisa mengambil manfaat darinya dan menjadikannya sebagai bekal ilmu dan amalan kita menuju akhirat. Jazakumullah khairan kepada seluruh panitia atas upaya besar ini, dan terkhusus kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua pengurus, ketua pembangunan, imam kita di masjid ini, dan para jamaah masjid ini atas izin dan kesempatan yang diberikan. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlimpah, berlipat, dan menjadi kebaikan yang terbaik di akhirat. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.